Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, kita bisa hadir bersama dalam majelis yang insya Allah mubarak ini. Dan rasa syukur itu karena kebetulan malam hari ini kita hadir bersama memperingati hari lahir pengasuh pesantren Al-Mawaddah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi LCMA, yang kebetulan hari ini tanggal 8 Agustus 2021 kebetulan merayakan hari lahir. Entah yang keberapa nanti beliau yang menjelaskan sendiri ya. Oke, yang jelas lebih tua dari saya. Oke. Nah, baik, sebagai rasa syukur beliau, hari ini kita nanti akan berbincang karena kebetulan sebagai ungkapan syukurnya, kebetulan malam hari ini beliau ternyata melahirkan karya yang luar biasa. Malam ini kita melakukan soft launching 8 buku sekaligus dengan judul yang luar biasa ini. Nah, maka nanti kita akan berbincang dengan Bapak Sofyan dan juga istrinya Ibu Hajah Khadijah ini, termasuk nanti ada narasumber yang lain sebagai pembahas. Tetapi untuk itu sebelum kita mulai malam ini, maka untuk keberkahan acara ini, sebelumnya marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Alaniyah Al-Fatihah. Amin. Semoga bacaan Ummul Kitab ini tadi akan menambah keberkahan dan lancarnya acara kita pada malam hari ini. Baik, memasuki acara kita yang inti, yaitu kita akan berbincang tentang soft launching 8 buku yang penulisnya adalah beliau berdua, pasangan motivator yang luar biasa ini. Maka agar kita lebih termasuk ini ya, mahasiswa yang hadir di sini juga, bagaimana sih kiatnya kok bisa menulis buku 8 buku sekaligus gitu ya. Kita nulis buku satu aja kan luar biasa, menguras ini ya, menguras energi pemikiran, termasuk garap skripsi juga sudah ada pembimbingnya juga begitu. Nah, ini kok 8 sekaligus. Nah, karena kebetulan katanya, kenapa 8? Katanya karena tanggal ini adalah tanggal 8, beliau adalah ulang tahunnya tanggal 8. Nah, sebelum dimulai, mungkin perlu, meskipun sudah kenal gitu ya, akan saya memperkenalkan lebih lanjut. Dari samping ini kiri ini adalah Ibu Nyai Hajah Khadijah Al-Hafidhoh. Beliau ini adalah sosok luar biasa yang mendampingi Pak Sofyan sampai sedemikian suksesnya, karena katanya di samping laki-laki yang sukses ada sosok istri yang luar biasa. Nah, begitulah Ibu Khadijah ini. Nah, yang kedua yaitu pengasuh pesantren Al-Mawaddah, Bapak Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi LCMA. Beliau pengasuh pesantren ini, dan juga ini berdua ini adalah pasangan motivator yang kemana-mana memang harus berdua, katanya berpasangan gitu ya. Nah, terus selanjutnya sebagai pembahas buku malam hari ini, Bapak, ada dokternya ya, sebentar lagi. Bapak Nur Said MA. Lupa karena gelarnya banyak. Gelarnya itu SAG, MA, MAG. Nah, gitu ya. Nah, sebentar lagi di depannya ada doktor gitu ya. Oke. Pak Nur Said ini juga penulis buku ya, penulis buku. Maka malam hari ini akan membahas buku-buku yang sudah ditulis Pak Sofyan beserta istri. Sekaligus Pak Nur Said ini juga pengasuh pesantren Prisma.
juga peneliti berbagai bidang kajian budaya dan peneliti apa saja gitu ya. Baik, kalau saya mungkin perlu dikenalkan juga. Nah, saya sebagai host di sini juga saya adalah tim teaching di Mawaddah Center ini, termasuk juga saya menjadi konselor di mahasiswa santri Al-Mawaddah ini. Baik, tidak akan panjang lebar, saya langsung mempersilahkan entah siapa dulu, silahkan Pak Sofyan dulu, apa Bunyai dulu, saya persilahkan buku yang mana dulu yang mau diulas karena 8 sekaligus itu loh. Nah itu monggo, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahu huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur malam hari ini 8 Agustus 2021 kita masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga masih bisa hadir di acara soft launching ini. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Ibu saya yang berkenan hadir, Bapak Haji Suudi dan Ibu Haja Sufiah, juga Bapak Haji Sarbi dan Ibu Haja Sutarsi, seluruh mahasiswa dan santri-santri yang hadir. Saya bersyukur hari ini adalah ulang tahun. Saya lupa entah 30 berapa saya. 30 berapa saya agak lupa. Jadi kenapa di momentum ulang tahun itu saya terobsesi untuk menerbitkan 8 judul buku, ya karena memang saya lahir di tanggal 8 bulan 8. Jadi saya nggak kebayang kalau saya lahir tanggal 30 masa harus menerbitkan 30 buku. Ada di antara mahasiswa yang tanggal lahirnya 1 Januari atau 1. Nah, udah terbitkan 1 buku kan. 2 Maret itu Kak Danis cukup menerbitkan 2 buku. Jadi 8 selain memang hari dan bulan itu juga 8 sendiri itu adalah simbol keseimbangan. Dilihat angkanya kan, bentuknya kan atas sama bawah itu harus seimbang, nggak boleh terputus, nyambung. Itu juga satu filosofi bahwa hidup sendiri itu sebuah proses yang berjalan lurus. Maka beberapa buku itu nanti kita beberapa poin saya sampaikan bahwa dunia akhirat itu tidak boleh dijadikan dikotomi. Selama ini kan kita orang sibuk kerja gitu untuk urusan duniawi. Ada sebagian orang itu mengabaikan aktivitas usaha karena mementingkan urusan ukhrawi. Nah, hal ini harus sudah mulai kita revisi. Dunia akhirat itu nyambung. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Nah, jadi itu keseimbangan ada juga di angka 8. Jadi saya juga merasa dapat berkah ya dengan adanya ini pandemi. Jadi memang kita harus memberikan makna terhadap, sebutlah wabah itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi kalau kita menerima, karena itu satu hal yang tidak bisa kita tolak. Bagaimana kita tetap bisa survive, bisa tetap positif ya. Pesantren Al-Mawaddah itu sebetulnya ada satu ungkapan positif, produktif, kontributif. Tapi sejak tahun lalu saya selalu diingatkan oleh Bu Hatijah, kata pertama lebih baik diganti karena positif itu konotasinya malah negatif. Wah, dia kena positif corona, itu menyakit, itu menjadi tidak menakutkan. Nah, jadi kita harus tetap dalam kondisi apapun kita harus jadi pribadi yang produktif dan kontributif. Tahun ini juga saya bersyukur bisa menjelaskan program doktor, karena kalau nggak pandemi saya nggak kebayang bisa duduk berjam-jam di depan komputer gitu.
Karena aktivitas ya sejak sudah belasan tahun ya, sekitar 12 sampai 13 tahun kami berdua itu menjalani profesi sebagai seorang atau pasangan motivator. Jadi kita punya kesempatan keliling Indonesia, termasuk beberapa di negara di luar negeri. Jadi dalam tanda kutip ya, untung ada pandemi. Boleh Pak Bang Wiwi ya? Untung ada pandemi, sehingga berkahnya itu kita stay at home. Nah ngapain kalau di rumah? Kecuali harus menyelesaikan tugas-tugas akademik, dan begitu udah selesai maka kita lanjutkan dengan menulis buku. Jadi kira-kira itu tadi beberapa mahasiswa, gimana kok nulis buku dalam jumlah banyak? Lah karena ya kita ini dua orang ini kan pengangguran ya. Alasannya satu, karena kami berdua ini pengangguran. Jadi kami menggunakan waktu supaya produktif, kami menulis buku. Jadi ini bukan 8 buku ditulis Pak Sofyan, 8 buku ditulis kami berdua itu. Jadi berikutnya saya ucapkan terima kasih selain ke Bunda Frida Wiyani yang selama ini memberikan pencerahan kepada semua santri-santri, terutama di bidang psikologi dan konseling ya. Pak Nur Said, terima kasih Pak, yang bukan hanya sebagai pengurus di Yayasan Al-Mawaddah, tetapi beliau ini sebetulnya inspirator saya. Beliau ini inspirator saya. Bagaimana nggak menginspirasi saya? Pertama, beliau kakak kelas saya di program S2 UGM itu, CRCS ya, Center for Religious and Cross Cultural Studies. Beliau kakak kelas saya, dan kuliah S2 di UIN Sunan Kalijaga sama UGM. Kalian kuliahnya di satu kampus apa dua kampus? Bayangkan, nah kalau kuliah di dua kampus yang keren, itu dua-duanya kan nulis tesis dalam waktu bersamaan. Tapi begitu saya penasaran, saya tanya, waktu itu masih di Jogja, ngapain kuliah dua-duanya? Nah, dia bilang, bocoran ini, rahasia antara kita berdua ya. Dia bilang begini, kuliah satu itu kurang uangnya, karena itu saya kerangkap dua. Maksudnya ternyata dua-duanya beasiswa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Sejak saat itu saya kepikir, kalau begitu suatu saat nanti bikin pesantren, itu pesantrennya, santri-santrinya harus kuliah dan jangan bayar. Kuliah gratis saja kurang keren. Ngikuti beliau, kuliah dibayar. Berkaitan dengan literasi, tesis beliau ini dapat penghargaan, tesis award ya Pak, tesis award. Nah karena itulah malam ini saya bersyukur, terima kasih atas kehadiran beliau di jadwal yang padat, memberikan banyak masukan. Jadi meskipun semua buku ini sudah selesai saya tulis, tapi ini malam ini namanya soft launching ya. Jadi saya masih butuh masukan ya. Ibarat penelitian ini kita seminarkan dulu Pak. Jadi kita butuh masukan, terutama dari Pak Nur Said, dari perspektif beliau. Beberapa buku memang beliau pakarnya berkaitan dengan fisika dan pengembangan manusia. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nanti 8 buku itu yang bedah Bu Khadijah semua. 8 buku yang bedah Bu Khadijah semua. Ya, jadi saya hanya mengantarkan, saya hanya mengantarkan itu kronologi kenapa buku ini harus terbit. Jadi selama ini kami itu sibuk dengan kata. Sejak pandemi kami harus merubah kata menjadi aksara. Itulah aktivitas literasi kita, dan saya kira ternyata ada nilai tambah dibanding kita memperbanyak kata-kata ya, berbusa-busa berjam-jam. Orang pulang dari seminar kadang-kadang, waktu di seminar saya semangat, loncat-loncat, pulang komunitasnya tidak positif, akhirnya ya kembali. Tetapi begitu kita terbitkan, ini menjadi satu warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Jadi ini juga bagian dari jariah. Jariah itu ada 3. Kalau kita kaya, kita wakaf ya, itu mengalir. Kita punya anak, doa mengalir, mendoakan kita setiap sholat, doanya mengalir. Dan kita punya ilmu, baik kita ajarkan maupun kita tulis dan dibaca oleh banyak orang, mendapatkan manfaat, maka kita juga dapat aliran pahala itu. Jadi ini semangat kami. Jadi ada uniknya peluncuran buku di pesantren Bunda. Jadi kalau di luar sana seorang penulis profesional
Biasanya launchingnya kan di hotel loh. Ya, launchingnya di hotel dengan sekian program yang sudah dirancang. Nah, karena ini kita basicnya pesantren, jadi ini tadi kita awali dengan doa khatmul Quran dulu. Nah, jadi saya tadi sempat cerita ke santri-santri, para ulama kita terdahulu itu habis nulis kitab itu nggak langsung dicetak dan dijual, bahkan nggak ada kepikir cari uang lewat buku dan kitab, nggak ada di benak pikiran para ulama salaf itu. Contoh sederhana misalnya kitab Jurumiyah yang Anda semua udah hafal belum? Belum. Jadi sebelum belajar Alfiyah itu Jurumiyah dulu. Begitu Jurumiyah udah ditulis oleh pengarangnya, itu dilempar ke laut sambil mengatakan, ya Allah, kalau apa yang saya tulis ini ada manfaat, pasti engkau jaga, bukan hanya hanyut tapi tidak akan basah. Dan itu dilakukan, dilempar kitab Jurumiyah di laut, tidak basah. Dan hari ini meskipun itu diciptakan dikarang di Arab, kita orang Jawa Nusantara menikmatinya itu. Tapi kalau saya ditentang Kak Danis, wah, suruh melempar ke laut saya juga berani. Nah, bukan hanya basah, nanti hanyut. Paling tidak ini menjadi spirit kita. Apapun yang kita sampaikan baik dalam kegiatan dakwah maupun baik dalam menulis, kita harus menjadikan semangat berbagi semata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah 8 buku yang malam ini kita launching, soft launching ya. 3 judul pertama sebetulnya saya niatkan dari awal itu sebagai trilogi, yaitu menjadi Sufipreneur. Kemudian berikutnya, nah ini The Secret of Harmonic Life. Nah, dan yang ketiga adalah Magnet Kekayaan. Ini trilogi. Artinya trilogi tahu ya teman-teman sekalian ya? Tahu arti trilogi ya? Trilogi itu kalau beli jangan satu. Itu artinya trilogi. Trilogi itu kalau beli langsung 3. Semangat entrepreneur yang dikembangkan oleh pesantren Al-Mawaddah ini kan genealoginya sampai ke Sunan Kudus sebelum nanti berlanjut ke Rasulullah dan para nabi. Sunan Kudus nanti akan dieksplor lebih dalam oleh Pak Nur Said, mewariskan satu nilai budaya gusikan, bagus ngaji dagang. Tapi itu kan satu istilah yang jangankan orang luar Kudus, orang Kudus saja kadang tidak tahu artinya. Maka karena generasi milenial harus tahu, jadi gusikan itu oleh pesantren dirubah menjadi atau diselaraskan lah bahasanya spiritual leadership entrepreneurship, itu sama gusikan. Nah, beliau ini kan trainer nasional gusikan leadership ini Pak Nur Said. Jadi bagus pintar ngaji, pandai dagang, bagus akhlaknya, itu spiritual leadership dan entrepreneurship. Trilogi buku ini juga mewakili itu. Menjadi Sufipreneur itu landasan akademik, karena ini memang kajian penelitian S3 saya, utamanya sama ngaji tentang kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali itu. Jadi tidak ada pertentangan antara aktivitas ibadah dengan bisnis. Para nabi, para wali-wali terdahulu itu mereka seorang entrepreneur. Nggak terbayang toh kita biasanya kan manakipan toh membaca biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tanpa kita tahu beliau itu seorang pengusaha kain sutra yang sangat sukses di Baghdad. Abul Hasan As-Sadili misalnya yang kita baca hizib baharnya itu, beliau itu seorang yang punya usaha sekian hektar kebun, pernah janjian sama beberapa ulama besar, tiba-tiba beliau ketinggalan. Begitu datang terus minta maaf, ya Ahbab maaf ya saya tadi ngecek di 3 kebun saya, dan 1 kebun itu juga luasnya hektaran. Karena itu salah satu uniknya Tarekah Sadiliyah itu bukan hanya mursyidnya, para pengikutnya cenderungnya orangnya kaya-kaya. Nah, itu ada penelitian ya Pak Nur Said ya, bisnis kaum sufi itu ya. Bisnis kaum sufi itu kan mengkaji tentang Tarekat Sadiliyah. Nah, itu landasan akademik. Sementara The Secret of Harmonic Life itu kami kami berdua, saya dan Bu Khadijah ini membuat 8 rahasia sukses dan bagaimana meraih kekayaan lahir batin. Nah, itu menjadi itu praktek entrepreneurnya. Nah, sementara yang ketiga yang ini yang namanya magnet kekayaan, ini lebih ke spiritual.
Jadi di dalam ini juga kita cantumkan 8 hizib. Hizib adalah kumpulan doa dan zikir. Jadi 3 judul pertama ini merepresentasikan satu keinginan kita supaya sejak kita hidup di dunia, hidup kita harus kaya dan mulia. Kaya saja nggak cukup. Saya bersyukur bisa punya kesempatan keliling dunia, tetapi melihat orang kaya itu tidak ada respeknya kecuali mereka punya kontribusi kepada masyarakat. Jadi ini adalah satu spirit bagi kita generasi muda supaya kita bisa meniru sejak perjuangan para nabi dan para wali supaya hidup kita kaya dan mulia. Saya kira itu buku-buku yang ingin kita terbitkan dalam waktu dekat ini. Beberapa sudah keluar ISBN-nya, dan saya juga terima kasih sekali lagi Pak Nur Said yang berkenan menerbitkan sekaligus sebagai editor dengan penerbit Brilian Media Utama. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit beliau Pak Nur Said, Brilian Media Utama. Itu. Satu lagi slide berikutnya. Nah, ini yang diterbitkan oleh Brilian Media Utama. Next. Ini menarik, Mawaddah Parenting. Kenapa di sampul belakang kok ada foto keluarga? Karena buku ini nggak mungkin lahir tanpa pergulatan yang mendebarkan selama 15 tahun. Jadi saya menikah sama Bu Khadijah itu tahun 2006. Ini tahun 2021. Berarti udah berapa tahun? 15 tahun. Perjalanan kami tuangkan di Mawaddah Parenting. Karena itu waktu selanjutnya saya sampaikan kepada beliau apa saja isinya, karena beliau yang menulis ini, gitu, rahasia-rahasia bagaimana kita bisa bangun keluarga yang terus kita berupaya supaya keluarga kita harmonis. Memang semangatnya harus dari Al-Quran, ku angkusakum wa ahlikum naro. Harus dimulai dari diri kita, keluarga terkecil baru kita punya kontribusi pada masyarakat. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya berikan mic pada Ibu Khadijah, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bunda Farida Uliani, juga kepada Bapak Kiai Haji Nur Said MAG yang berkenan mendampingi kami dalam acara soft launching buku yang alhamdulillah sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Sofyan, buku ini memang benar-benar bermula dari kata yang selanjutnya berubah menjadi aksara. Buku yang sudah ada di depan kita semua ini memang sebenarnya adalah kata-kata yang penciptaan dari kata-kata yang selama ini telah sering kami sampaikan di beberapa kesempatan. Kalau kali ini untuk Mawaddah Parenting saya berkesempatan untuk memberikan sedikit bocoran dari dalam buku ini itu apa saja temanya. Mungkin Mawaddah Parenting di sini ada foto kami, bukan adanya foto ini bukan bermaksud kami merasa kamilah keluarga yang paling ideal, bukan. Tapi paling tidak terciptanya buku ini benar-benar dari 15 tahun perjalanan kami mendidik putra-putri kami secara biologis ataupun putra-putri kami yang non-biologis, yaitu santriwan dan santriwati kami. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada anak-anak kami, Mas Hamzah Hekal Isdihar yang hari ini sedang bertolabul ilmi di Pondok Yambul Quran Menawan. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Alexandra Cahya Anissa, anak kedua kami yang sekarang juga berada di Pondok Yambul Quran Muria Putri. Terima kasih juga kepada Kakak Danes Imtiaz Multazam yang selalu mendampingi Umi, juga selalu memberikan ilmu-ilmu baru kepada Umi. Yang paling istimewa lagi adalah yang putri keempat, Madinah Hilwa El Fatihana. Yang kali ini benar-benar terasa ilmu parenting itu semakin sempurna dan justru
semakin sempurna itu bukan karena kami merasa cukup dengan ilmu yang sudah kami dapatkan, tapi justru kami merasa semakin haus dengan ilmu-ilmu parenting dan cara-cara mendidik anak dengan cinta. Sejatinya mendidik dengan cinta itu bukan cinta ala manusia. Kalau kita ini adalah cinta ala manusia, cinta antara manusia. Mendidik dengan cinta itu lebih kami titik beratkan mendidik dengan bantuan Sang Maha Cinta. Siapa itu Sang Maha Cinta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam buku ini pun ada sedikit ulasan tentang bagaimana mendidik dengan bantuan Sang Maha Cinta, yaitu dengan cara cinta segitiga. Kalau kita membayangkan segitiga itu, di mana antara orang tua, di atas ada Allah, dan yang horizontalnya itu adalah putra-putri atau anak. Ketika ketiga ini saling ketersalingan dan tidak putus, insya Allah akan bersinambungan, akan ada kesalingan dan akan menjadi harmonis, terciptanya keharmonisan. Orang tua ridho kepada anak-anaknya, maka akan jatuh juga ridho Allah kepada anak. Ketika orang tua ridho kepada anak dan Allah menjatuhkan ridho kepada orang tua, maka akan hadir rahmat, curahan rahmat dan hujan rahmat kepada keluarga yang penuh dengan lingkaran ridho tersebut. Maka dari itu ada juga kami sebutkan bagaimana caranya ketika putra putri kita sudah di luar keinginan kita, kalau konteks orang-orang pada umumnya ya dalam konteks nakal gitu ya, belum bisa diatur atau tidak sesuai keinginan dan lain sebagainya, kita bisa, kalau seumpama kita belum bisa menasehati atau membuat mereka terperanjak dari hal yang buruk bangkit menjadi anak yang baik, kita bisa kembali lagi minta tolong kepada Sang Maha Cinta, memberikan hadiah Fatihah kepada mereka. Dengan Fatihah itu kita berharap ada ikut campur tangan Allah yang akan memberikan hidayah kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita yang sejatinya belum bisa dinasehati dengan kata-kata yang keluar dari mulut orang tuanya, bisa langsung didapatkan hidayah langsung dari Allah. Nah, itu mungkin yang ada di dalam mawadah parenting. Ini bukan hanya dari praktek kami keseharian selama kami mengajar, tapi isi di mawadah parenting ini juga berasal dari beberapa permintaan seminar yang sejatinya sebetulnya ketika kami diminta untuk mengisi seminar dengan beberapa tema itu, malah kami menjadi belajar kembali dan ingin segera mempraktekkannya, agar kami benar-benar bisa bagaimana kalau sudah dipraktekkan dan menjadi teori itu, orang pun dalam mendengarkan teori yang kami sampaikan akan lebih mudah mempraktekkan. Beda ketika kami hanya membaca buku, membaca ulasan, sekedar teori, dan kami menyampaikan kembali teori itu energinya akan beda. Energinya dan ruhnya itu akan berbeda ketika kita membaca teori, mempraktekkan, kemudian menyampaikan. Mungkin itu Bunda Farida Uliani, kami berikan kembali gitu ya waktunya. Oke, luar biasa sekali. Kasih aplaus untuk kedua pembicara kita. Baik, terasa sejuk malam hari ini ya apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Hafijah, khas Bu Nyai pesantren itu begitu. Jadi ternyata ada cinta segitiga ya dalam mendidik anak. Nah, cinta segitiga, kalau anak-anak muda mungkin kan cinta segitiganya berbeda begitu ya. Nah, selalu menghadirkan Sang Maha Cinta dalam mendidik anak. Termasuk tadi ada satu catatan yang saya garis bawahi tadi dari kata ungkapannya Pak Kiai Sofyan Hadi tadi,
untung ada pandemi. Nah, itu kata-kata yang keren gitu ya. Jadi ternyata di tangan orang yang hebat, masalah yang sama ternyata bisa disikapi dengan cara yang berbeda. Selama ini kita sering mengeluh dengan adanya pandemi, kenapa pandemi ini tidak berakhir, kenapa pandemi seakan-akan kita tidak bisa segalanya. Tapi ternyata pandemi ini sudah menghadirkan karya 8 buku yang luar biasa oleh Pak Sofyan dan Bu Nyai Khadijah ini. Sekali lagi kita kasih aplaus, tepuk tangan yang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan lebih lengkap kalau kita mendengar ulasan dari penulis juga. Pak Nur Said ini akan membahas buku-buku 8 buku yang sudah ditulis oleh Pak Kiai Sofyan Hadi dan Ibu Nyai Khadijah. Entah yang mana yang akan dibahas karena baru milah-milih ini. Karena Pak Nur Said ini juga penulis, jadi beberapa aliran beliau itu penulis budaya, penulis ya monggo silahkan Pak Nur Said, saya kasih kesempatan buku yang mana yang mau dibahas, silahkan. Nah, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Terima kasih Bunda Farida Ulyani atas waktunya. Hari ini saya ikut berbunga-bunga ya, karena ada suasana yang sangat menggembirakan. Sebuah momentum hari ulang tahun, dan ulang tahunnya bukan orang biasa ya, pengasuh pesantren Al-Mawaddah dan sekaligus pendiri pesantren Al-Mawaddah, Bapak Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi RSMA dan juga Bu Nyai Khadijah Al-Hafidhoh. Ini ulang tahun yang keberapa tadi? Masih ingat? Yang jelas kita ucapkan selamat ya kepada beliau berdua yang sudah momentum ulang tahun ini menuangkan 8 karya dan dipaskan dengan tanggal 8. Aplaus untuk beliau berdua ya. Saya ucapkan selamat, semoga karya ini penuh berkah melimpah bagi kita semua. Dan saya kira tradisi seperti ini perlu kita lestarikan ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya menikah itu, saya juga pengen nafas panjang itu tidak hanya oleh-olehnya itu kipas. Nah, biasanya kan kipas atau gunting gitu kan. Nah, saya waktu menikah itu souvenirnya juga buku ya. Judulnya saya masih ingat, Menempuh Jalan Cinta. Nah, bukunya masih ada beberapa itu ya. Saya mengikuti jejak Gus Mus ya. Gus Mus dulu waktu menikahkan putra putrinya juga membuahkan sebuah kumpulan puisi ya, termasuk Kiai Quraish Shihab itu juga menghadirkan perempuan menurut Al-Quran. Itu saya kira kita mengikuti tokoh-tokoh hebat seperti itu sehingga momentum apapun akan lebih menarik kita hadirkan sebuah karya. Saya jadi ingat juga ketika Harlah Madrasah TBS ke-90, saya keroyokan dengan teman-teman, kumpulan menulis termasuk Pak Kiai Sofyan juga ikut menulis, juga menghadirkan sebuah buku. Jadi haru birunya itu sudah lewat, tapi buku itu sampai sekarang alhamdulillah menjadi warisan ya, menjadi warisan intelektual bagi para santri dan juga para generasi alumni-alumninya. Nah, ini sebentar lagi Mawaddah juga akan ulang tahun ya. Pada bulan apa? Bulan Sya'ban ya. Nah, bulan Sya'ban. Nah, nanti kita harapkan ada yang melahirkan buku, mungkin kumpulan tulisan dari santri atau siapa. Nah, jadi kalau tadi ada yang bingung, Bu Bunda Farida tadi memberi tantangan gimana ini menulis 8 buku gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau berprinsip bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, kehidupan itu adalah buku. Ya. Kehidupan kita itu buku. Jadi adik-adik yang sedang PPL, adik-adik yang KKN itu sebenarnya punya pengalaman, bisa ditulis. Yang disampaikan oleh Bu Nyai Khadijah tadi sebenarnya kan apa yang ditulis ini adalah pengalaman. Jadi ini justru lebih dahsyat. Kita sering mendengar experience is the best teacher. Sering ya. Apa artinya? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu jangan hanya diucapkan. Experience is the best teacher itu bagaimana pengalaman itu ditulis sehingga itu menjadi
guru tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi guru bagi orang lain gitu. Sehingga apa yang disampaikan karya-karya 8 buku ini saya melihat pengalaman semua ini, dan itu sangat menarik. Jadi kalau boleh saya katakan ini adalah experience based writing. Jadi tulisan berbasis pengalaman, dan itu lebih dahsyat karena bukan sekedar teori. Kalau sekedar teori itu kan akhirnya malah kurang ada gregetnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman, saya yakin ini justru akan memberikan rohnya sendiri, karena semuanya sudah dilakukan, dari aksara menjadi kata atau dari kata jadi aksara, itu bisa dua-duanya bisa dibolak-balik. Yang jelas ujungnya adalah sebuah karya, kan kayak itu bisa berupa buku atau paper, tulisan, puisi, pantun, macam-macam itu bisa menjadi tulisan. Ya namanya tulisan itu bisa macam-macam gitu. Nah, kebetulan karya ini wujudnya adalah buku. Dan yang perlu saya sampaikan juga ketika bicara buku sebenarnya adalah buku itu menjadi cermin. Jadi pengalaman kita apapun ya, kita ke kuliah, ketika kita menjadi motivator atau menjadi mahasantri di Al-Mawaddah, itu sebenarnya adalah kalau tidak melahirkan sebuah karya, kita akhirnya hanya menjadi apa ya, hanya menjadi konsumen gitu ya. Jadi kita sudah saatnya menjadi produsen. Jadi jangan hanya menjadi konsumen tetapi menjadi produsen. Jadi kalau kita bicara apa namanya, kan ada kata kunci ya, spirit yang dibangun oleh pesantren ini kan spirit Gus Jigang ya. Kita sudah tahu betul dari awal kita memang mengembangkan semangat bagus ngaji dan dagang, dan kemudian kristalisasi menjadi 3 kata kunci: spiritualitas, leadership, dan entrepreneurship. Saya kira itu sesuai dengan terminologi dalam terminologi kaum milenial lah, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat momentum ini Pak Sofyan Hadi ya, karena kemarin seminggu yang lalu saya diminta menjadi pembahas ranperda rencana peraturan daerah penguatan pendidikan karakter. Jadi itu akan menjadi perda di Kabupaten Kudus. Jadi sangat momentum, dan kebetulan yang diangkut atau yang diangkat adalah menjadi distingsi ranperda pendidikan karakter di Kudus adalah Gus Jigang. Jadi saya 2 kali diundang di gedung DPRD kemarin sama pansusnya kan Pak Sutejo, Pak Sutejo, dan setelah itu kemarin ada diskusi informal juga, konten kreatif lah gitu, mengundang dari dinas dan juga dari pansus, dan saya sendiri juga diundang untuk menguatkan ini. Sehingga kalau ingin mencari model ya, model tentang bagaimana penguatan pendidikan karakter berbasis Gus Jigang, ini buku-buku ini bisa menjadi salah satu atau alternatif lah ya. Nanti saya juga akan menelurkan buku-buku pendukung untuk itu. Sehingga ini sangat tepat momentum, karena kemungkinan tahun ini sudah digedok semoga ini ya, menjadi penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kudus. Dan kalau kita kembali ke buku ini ada 8 ya, tapi kalau saya boleh mengelompokkan ini sebenarnya ada 3. Saya setuju dengan Bu Nyai Khotijah tadi, cinta segitiga. Nah, tapi isinya beda ya. Cinta segitiga itu saya melihat seperti filosofi tumpeng ya. Filosofi tumpeng itu kan 3 pucuknya, itu adalah cinta mahabbah kepada Allah ya toh? Jadi hablum minallah, lalu pojok kirinya adalah hablum minan nas, kanannya adalah hablum minal alam. Jadi hubungan antara Allah, hubungan antara manusia, hubungan dengan lingkungan. Nah kalau coba kita lihat buku ini sebenarnya mencerminkan 3 cinta segitiga. Nah, cinta segitiga itu landasannya ini sebenarnya. Jadi 3 buku ini sebenarnya adalah yang pertama menjadi sufipreneur. Ini mana di? Oh, jadi di sana ya. Jadi 3 buku ini, yang pertama sufipreneur ya, sufipreneur, menjadi sufipreneur, lalu kemudian motif Quranik, lalu rindu Baitullah ya. Rindu Baitullah ini kan sebenarnya yang bukti-bukti arkeologis, karena ini jelas ada lokasinya ya di Baitullah.
Sehingga itu kemudian diperkuat landasan akademik. Sufipreneur yang ini adalah bagian dari disertasi Pak Sofyan. Dan motif Quranik ini sebenarnya adalah Al-Quran ya, Al-Quran sebagai landasan teologisnya. Sehingga 3 buku ini saya menganggap sebagai akarnya ya. Jadi akar dari buku-buku yang lain sebenarnya dibangun dari 3 hal ini. Jadi kalau di Baitullah itu sebenarnya kan, jadi kalau bicara Islam itu kan ada Islam historis, ada Islam normatif ya. Kalau Islam normatif itu yang dikaji dari teks, dari Al-Quran, dari intelektualisme Muslim ya, itu dari teks. Tapi kalau yang dari Baitullah ini adalah Islam historis, karena para nabi itu jejaknya di sini ya, di Baitullah ya. Jadi perjuangan para nabi, para sahabat, tabi'in dan seterusnya itu ada di sini. Nah, sehingga ini menjadi landasan. Ini kalau ingin baca, sebelum baca yang lain mestinya baca ini dulu. Nah, jadi urutannya gitu. Kalau langsung ke sana nanti loncat, jadi nggak tahu akarnya. Jadi kalau tahu akarnya nanti enak. Jadi untuk menumbuhkan gagasan itu gampang bercabang. Nah, tapi memang berat ini, baca ini berat dulu. Jadi kalau kita baca dasarnya ini sudah masuk, nah, untuk maju ke yang lain ini hubungannya dengan sesama manusia ya, mawaddah parenting ya. Mawaddah parenting itu kan bagaimana membangun keluarga yang sakinah ya, tadi disampaikan oleh Bu Nyai Hadijah, bagaimana membangun relasi antara anak dengan orang tua, pertumbuhan anak dan seterusnya ada di sini. Dan itu sudah dialami dan beliau menuliskannya dengan cukup menarik dan saya kira sangat distinktif. Karena sekarang buku parenting banyak sekali. Nah ini Mawaddah Parenting ini satu-satunya di Indonesia ya, mungkin hanya di Mawaddah dan cocok sesuai dengan pesantrennya, pesantren Al-Mawaddah. Jadi lalu kalau yang terkait hubungannya tentang manusia, ini juga hubungannya dengan manusia ya, hubungannya dengan manusia. The Secret of Harmonic Life, bagaimana membangun keharmonisan. Saya kira tidak hanya hubungannya dengan manusia nih, dengan lingkungan juga didukung di sini, meraih sukses dan kekayaan lahir batin. Tentu dalam konteks hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan ya. Jadi kalau bicara harmoni itu sebenarnya 3 harmoni. Tadi tiga cinta segitiga tadi ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia dan hubungan dengan lingkungan. Lalu setelah ini disambut dengan how to. Nah, ini yang paling ringan ini ya, how to, karena ini juga wirid-wirid ini ya Pak Yayi ya, hizib ya, magnet kekayaan para lah. Supaya akar ini kuat harus diperkuat dengan wirid. Nah wirid itu untuk memperkuat istilahnya kalau motivator itu ada istilah jam terbang ya. Jam terbang itu penguatan spiritual ya. Semakin banyak wiridnya, semakin dahsyat. Nah kira-kira seperti itu. Maka perlu ya wirid. Ini spiritualitas juga di sini ya, penguatan pada aspek spiritualitas. Apalagi ini tokoh-tokohnya luar biasa nih, ada Hizib Wasail, Hizib Bahar dari Imam Abu Hasan As-Sadili ya. As-Sadili ini imam Thariqah Sadiliyah ini ya. Ini termasuk di Kudus sangat populer Thariqah Sadiliyah, bahkan tahun 94 sudah terbit buku Bisnis Kaum Sufi, itu juga dari Thariqah Sadiliyah ini yang diteliti oleh Prof. Munir Morhan ya. Saya waktu masuk kuliah pertama 94 di UIN Jogja, di IAIN ya, dulu di IAIN Jogja itu baca buku itu sudah ada. Dan ini saya kira waktu penelitian itu kan baru pada tingkat riset. Nah, tapi di pesantren ini sudah hidup. Jadi living, ini namanya living, bisa dibilang adalah living thariqah ya. Living thariqah artinya thariqah itu dihidupkan dalam konteks bagaimana penguatan entrepreneur di sini. Nah, yang 2 buku ini sebenarnya adalah how to. Nah, how to bagaimana menjadi narasumber, menjadi pembicara, lalu menjadi sukses semudah mungkin. Jadi kalau kita sudah menguasai beberapa buku ini, itu tidak hanya disimpan, tapi harus kita cerdas untuk menyampaikan kepada yang lain, sehingga kita diajari atau paling tidak ada kiat, 7 kiat menjadi pembicara. Nah ini seperti kita ini kepanjangan tangan Rasulullah. Salah satu
sifat wajib Rasul kan tablik ya. Nah, balighu anni walau ayah. Dan bagaimana menyampaikan itu, nah ini cocok untuk menjadi public speaking ya. Jadi ini sudah lengkap kira-kira. Jadi dengan membaca buku ini sepertinya hidup ini menjadi lebih ringan gitu kira-kira. Jadi kita sudah dipandu, sudah ada panduan mulai dari akar dasar dari pemikiran buku ini, lalu kemudian bagaimana membangun harmoni, lalu disambut yang terakhir itu kaitannya tentang bagaimana menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita harus tahu kita boleh sukses tapi tidak hanya untuk dirinya sendiri ya. Kira-kira prinsip tadi disampaikan Pak Yai Sofyan kan gitu. Jadi sukses tapi juga mulia ya. Jadi salah satunya adalah dengan melahirkan karya-karya ini. Dan kita sampaikan selamat kepada kedua penulis Pak Yai Sofyan Hadi dan juga Bu Nyai Khadijah. Semoga ini akan menjadi jariah bagi mereka berdua dan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang jelas sebagai closing, saya perlu sampaikan, kita ini kan sering mendengar sebuah gerakan itu biasanya gemar membaca ya, tapi bukan gemar membaca dan menulis. Nah, saya kemarin waktu memberikan masukan di rapat kita juga gitu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan gemar membaca. Membaca saja tidak cukup, tapi juga gemar membaca dan menulis. Nah ini sudah diwakili atau sudah paling tidak sudah digerakkan melalui pesantren Al-Mawaddah. Jadi membaca dan menulis itu bagaikan nafas kehidupan. Membaca itu adalah nyedot, jadi mengambil nafas, ya toh? Menulis itu adalah mengeluarkannya. Kalau kita membaca toh nanti bisa masuk angin. Banyak ilmu tapi tidak dikeluarkan, ya gitu. Logikanya kan gitu ya toh? Kita ini kan sering banyak membaca tetapi tidak mau menulis. Nah ini berbahaya itu. Sama kata kita nafas kok nggak kamu keluarkan, bisa masuk angin itu ya. Jadi ini filosofi kenapa harus menulis, karena kita harus jadikan prinsip membaca dan menulis adalah bagaikan nafas kehidupan. Oleh karena itu menulis adalah kehidupan, membaca juga kehidupan. Salam sukses, semoga kita berkarya terus penuh berkah, amin Allahumma amin. Mohon maaf dan selamat kepada penulis berdua dan juga kepada Ibu Moderator Bu Bunda Farida Uliani sudah mengantarkan kita semua. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Kasih aplaus yang menarik. Oke, begitulah ketika penulis bersama penulis itu sedang berkumpul selalu saja terasa asik gitu ya. Sehingga kayak kemarin kita membaca itu sudah seakan-akan sudah merasa cukup, ternyata masih saja belum sempurna kalau kita membaca tetapi belum menulis. Tetapi setidaknya kita sudah mulai belajar menulis, setidaknya menulis status gitu ya. Menulis status, baik status WA, status Facebook, status IG kan gitu. Tadi kalau Pak Nur Said, Bu Nyai Khadijah tadi ada cinta segitiga, Pak Nur Said pun tadi menggarisbawahi adanya cinta segitiga juga gitu ya, trilogi itu tadi. Nah, tapi menariknya kalau Pak Nur Said itu mengajak kita untuk memulai membaca dari yang berat gitu ya, dari akarnya tadi yang dari hablum minallah dulu. Nah, baru terus kalau akarnya sudah, baru terus hablum minannas dan hablum minal alam. Nah, oke, mungkin kayaknya akan lebih lengkap kalau ada tanya jawab dari audien, Pak. Oke, nah ini nanti yang tanya, saya usulkan tadi dapat buku dari penulis, bukunya boleh milih, gitu boleh Pak ya? Nah, boleh milih sesuai yang disenanginya. Saya kasih waktu kesempatan 1 atau 2 penanya untuk bertanya buku yang mana yang disenangi atau apa yang ingin ditanyakan, silakan. Saya tanyakan kepada Abah, bagaimana cara Abah membagi waktunya dalam menulis buku 8 itu. Secara kan waktunya singkat sekali. Mohon motivasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asabah. Saya ingin bertanya sama Abah dan Umi. Di antara 8 buku yang sudah Abah Umi tulis ini, menurut Abah Umi mana yang paling berkesan dan paling punya banyak cerita? Seperti itu. Begitu Bunda, terima kasih.
langsung ya, saya kembalikan ke pembicara bertiga. Jadi intinya membagi waktu, dan juga yang penanya kedua tadi bagaimana buku yang mana yang paling berkesan, yang punya banyak cerita. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya memang buku ini kami tulis tidak dalam rentang waktu yang sebulan terakhir ini. Karena tadi dari awal ini kan sebuah hal yang sudah kami lakukan belasan tahun. Selama ini bentuknya jadi modul pelatihan, bentuknya PowerPoint atau rekaman seminar motivasi. Jadi artinya itu sudah tersimpan di benak pikiran kita, ya, udah mengendap di istilah kita namanya subconscious mind, otak bawah sadar, sehingga kita tinggal menuangkan saja dalam bentuk buku. Karena itu saya juga memanfaatkan waktu-waktu yang longgar untuk menulis itu, dan waktu itu tentu tidak di siang hari. Kita tidak boleh menelantarkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak, termasuk jadwal ngaji masih tetap seperti biasa. Jamaah subuh kita melanjutkan kajian ihya, kemudian yang lain tetap berjalan normal. Karena itu saya memulai hari di jam 3 pagi. Jam 3 saya bangun, seperti kalian juga bangun, tahajud. Kemudian di situ saya langsung buka komputer, buka laptop. Dan memang luar biasa, waktu subuh itu, ya kan, otak fresh, ya kan, pikiran mengalir. Kadang-kadang, mohon maaf ini, begitu adzan itu saya merasa nyesel, cepat sekali adzan, karena nulisnya lagi seneng-senengnya nulis sudah adzan gitu. Tetapi beda, kadang-kadang di siang hari kita tuh pengen nulis, tapi kadang nggak ada ide gitu. Kan itu satu dengan yang lain tentu beda-beda. Dan waktu itu juga saya juga terinspirasi dari Profesor Quraish Shihab, selepas dari Menteri Agama kemudian dipercaya sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, itu menyelesaikan karya tafsir yang sekian belas jilid. Tafsir apa namanya? Al-Misbah. Itu ketika beliau melaksanakan tugas yang begitu berat sebagai seorang duta besar, maka waktunya kan sama pertanyaan Anda ke saya, gimana Pak Sofyan mengatur waktunya? Hal itu juga pernah saya tanyakan ke Prof. Quraish Shihab, dan ternyata beliau jam 3 atau bisa jadi setengah 3 sudah bangun. Jadi itu waktu-waktu 2-3 jam itu yang efektif gitu untuk menelurkan karya. Saya kira kita harus mencari waktu-waktu yang sangat produktif dan tanpa mengganggu tugas kita sebagai apa? Sebagai mahasiswa kan nggak boleh Anda terobsesi gara-gara terlalu semangat di presentasi Pak Nur Said itu. Masa hanya baca nggak nulis, kayak hirup nafas nggak mau keluar nafas. Tapi tetap kan tanggung jawab Anda sebagai seorang mahasiswa, nulis paper, yang PPL, KKN, skripsi itu utama. Di luar itu ambil waktu yang produktif, dan saya memilih di Fajar itu. Saya kira itu, dan waktu-waktu selain itu kita selalu harus punya target. Tuh. Jadi kalau besok 1 Muharram, Anda semua kan harus selain doa akhir tahun, doa awal tahun habis maghrib, harus punya resolusi. Apa prestasi terbaik tahun 1443 Hijriah? Nah kalau itu dibuat tahun depan, saya melahirkan 1 buku, insya Allah akan lahir 1 buku. Tapi kalau tidak punya target, tidak punya impian, tidak punya satu challenge, maka hidup menjadi lebih monoton, dan kita harus memperpendek durasi waktu supaya banyak momentum-momentum. Minimal setahun kita ada 2 ulang tahun toh, ulang tahun tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, tambah lagi ulang tahun, tambah lagi ulang tahun pernikahan, gitu kan. Jadi di titik-titik itu menjadi satu, maknai setiap momentum kehidupannya dengan satu karya, supaya itu semacam kayak ini ya, milestone, batu loncatan. Kita itu kan nggak bisa melompat jauh, tapi ketika ada batu-batu itu kita lompat. Tidak ada karya besar, yang ada adalah pembiasaan hal-hal kecil terus menerus. Akhirnya orang melihat kita hebat, padahal tidak ada hebat-hebatnya, biasa. Yang salah kan ya tiap Fajar buka laptop nulis
Itu hal yang sederhana. Tapi karena saya lakukan terus berbulan, maka akhirnya terbit 8 buku. Nah, Anda tahunya kan hari ini, malam ini. Gimana nulis 8 buku? Saya nggak nulis 8 buku. Saya nulis 3 sampai 5 halaman setiap fajar sekian bulan sejak 2020, kan kira-kira begitu aja. Ya kan? Jadi inilah yang harus kita mulai, tidak boleh kita terobsesi impian yang besar tapi tidak membiasakan hal-hal yang sederhana dan kecil. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mungkin untuk yang penanya kedua mungkin Umi ya yang mau menjawab. Yang mana yang paling berkesan di antara 8 buku itu? Iya, saya akan menjawab penanya yang kedua, tapi sebelumnya saya akan menambahkan sedikit mungkin ya, ini yang sering kita rumuskan. Ada bocoran sedikit, ada rahasia juga dalam memanajemen waktu, memanage waktu. Kami berdua itu ada empat kelompok dalam memanage waktu. Kelompok pertama itu kelompok penting dan genting. Penting dan genting itu nanti dipilih mana yang sekiranya kalian itu ada hal-hal yang memang penting harus dilakukan dan itu sifatnya genting harus segera dilaksanakan. Penting dan genting. Ada juga kelompok yang penting tapi tidak genting. Nah, itu ada. Nanti itu kalau ini penjabarannya 1 hari sendiri nanti ya. Penting tapi tidak genting. Yang kelompok ketiga tidak penting tapi genting. Wah, ya sudah ketiga. Yang keempat ya tidak penting juga tidak genting. Yang keempat ini kayak kita nonton sinetron gitu lah. Kurang lebihnya ya gitu. Untuk memanage waktu mungkin ini bisa membantu para mahasiswa yang berada di sini untuk benar-benar bisa memanage waktu dengan baik mungkin itu. Apalagi saya ya. Itu butuh sekali waktu seperti itu. Kalau tidak nanti saya akan mengalir begitu saja tanpa saya menghasilkan berapa juz yang sudah saya murojaah, saya sudah menemani anak belajar dan bermain atau tidak ya. Apalagi kita sebagai wanita yang sejatinya nanti kalau sebagai wanita itu sangat kompleks sekali ininya tugasnya ya. Kita bisa menjadi guru, kita juga bisa menjadi seorang koki, kita juga bisa menjadi seorang bendahara, kompleks, kita juga bisa menjadi seorang dokter. Jadi dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan pembagian atau memanage waktu itu. Untuk buku mana yang paling berkesan kalau bagi saya, mungkin beda-beda ya, Pak Sofyan dengan saya mungkin berbeda. Kalau saya motif Quranik. Motif Quranik ini bisa jadi memang terlahir ketika saya itu kan sering meminta Pak Sofyan untuk menyimak hafalan saya. Itu memang kalau tidak biasanya itu kalau mau tidur jam malam sama setelah Abah ngaus kitab subuh. Itu saya selalu minta disemakkan. Dan ketika disemakkan itu saya selalu bertanya karena saya tuh sering ketika membaca Al-Quran itu saya baca maknanya. Saya sering bertanya, ini kok indah ya, coba ceritakan kepada saya seperti apa. Nah, dari itu mulai kayak bertukar ilmu, sampai kami juga pernah membuka-buka beberapa tafsir untuk memperkaya ilmu tafsir yang sudah kami dapatkan. Contoh yang paling sering kami buat diskusi adalah tentang Luqmanul Hakim atau tentang keluarga Bapak Ali Imron. Bagaimana sosok keluarga yang sejatinya bukan nabi. Pak Ali Imron ini bukan nabi, tapi keturunannya subhanallah. Siapa coba keturunannya? Ibu Maryam. Juga kisah tentang bagaimana seorang Nabi Musa yang begitu hebatnya, yang berhasil mengalahkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, berhasil mengalahkan Musa Samiri. Jadi beliau kayak merasa paling pinter, ternyata ditemukan atau diingatkan Allah dengan ditemukannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Di sana Nabi Musa ingin sekali DP ingin sekali menjadi murid. Tapi apa jawaban Nabi Khidir?
Qala innaka lantas tati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan kuat bersama saya, berguru dengan saya tidak kuat. Tapi Nabi Musa kan meyakinkan, saya bisa, saya tidak akan menyerah. Nah dari situ banyak, sebenarnya Al-Quran ini memang benar-benar indah, dan kalau kita benar-benar mengkaji dan mengajinya secara pelan-pelan, tidak hanya membacanya dari kata per kata, huruf per huruf, itu kita benar-benar semakin yakin bahwa Al-Quran ini adalah buku petunjuk yang Allah hadirkan, yang Allah turunkan untuk kita. Kalau kita sudah sesuai dengan buku petunjuk yang Allah turunkan itu, insya Allah hidup kita enak saja jalannya, dan insya Allah akan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bunda. Kalau tadi Umi Khadijah ya, Qur'ani ternyata itu yang paling penuh kesan dalam penulisan buku ini, dan juga beliau tadi membagi ilmu untuk membagi waktu menjadi 4 rentang waktu dalam kehidupan kita, kan gitu ya, sehingga mana yang paling penting, mana yang paling genting, mana yang tidak penting dan tidak genting. Kalau Pak Sofyan tadi hal yang kita petik adalah jangan pikir 8 bukunya, tetapi setidaknya per hari 3 lembar, atau kalaupun tidak, kita belum bisa 3, per hari 1 lembar sajalah untuk berlatih. Nah mungkin itu ilmu yang bisa kita petik. Pak Said mungkin ingin menambahkan? Oke, boleh closing statement pada malam ini, dipersilahkan. Sebelum Pak Said ya, saya, kalau Bu Khadijah ternyata yang paling menarik buku adalah motif Quranik, sama saya gitu. Tapi ada yang, kalau saya itu yang jalan-jalan itu loh Pak. Selain rindu Baitullah, jadi itu bukan hanya kumpulan doa ya. Selama ini kami kan bersyukur sebagai pembimbing ibadah haji yang bersertifikat dan profesional. Tetapi sering orang haji itu kan tidak diberikan bekal yang cukup, hanya kaitannya dengan doa itu aja. Karena itu adalah makna dan hikmah, termasuk juga tempat-tempat yang kita ziarahi, dan di situ selalu kita kasih makna inspirasi. Di Rindu Baitullah termasuk di Harmonic Life itu di sampul depannya kan menunjukkan, ada yang tahu nggak? Tadi 2 penanya ya dapat buku, pilih di antara 8, jangan milih 8-8-nya, salah satu di antara 8 buku ya, baiknya yang beda judulnya supaya bisa gantian. Nah sekarang ada pertanyaan, dan ini mudah, yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa yang tahu di mana lokasi saya dan Bu Khadijah itu ambil foto? Itu foto asli itu di buku The Secret of Harmonic Life. Boleh angkat tangan? Di mana? Alexandria. Wah, boleh tepuk tangan, luar biasa. Ya, jadi itu satu kota pantai yang indah namanya Alexandria, ya, namanya Taman Muntazah, itu milik Raja Farouk sebelum menjadi Republik Arab Mesir. Dan karena itu juga anak kedua kami saya kasih nama Alexandria. Dan di buku itu bukan hanya Alexandria, bukan hanya Kairo, tapi kami juga jalan-jalan misalnya ke Kapadokia, di Bursa, di Istanbul itu. Di sana itu jangan lupa kalau nanti berangkat umroh harus bawa jaket yang tebal. Bu Khadijah udah bawa jaket tebal masih kurang. Jadi termasuk bukan hanya nengok di Museum Topkapi ya, tapi sekaligus nanti bisa bermain balon udara, bermain jeep safari gitu. Nah, tapi itu selalu harus kita maknai sebagai sebuah siru fil ardi. Kita harus berjalan di muka bumi supaya bisa melihat indahnya ciptaan Allah gitu. Jadi itu selamat pada tiga orang yang dapat buku ya, 2 penanya dan 1 yang berhasil menyebut di mana tempat kita ambil foto itu, kita kasih kenangan. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Said, close statement. Baik, terima kasih Pak Sofyan, Bu Nyai Khadijah dan Bunda Farida. Satu hal yang menurut saya perlu saya sampaikan untuk para
peserta dan juga kita semua lah, mengingatkan saya sendiri juga. Ternyata kalau kita bicara Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai Khadijah dan motif Al-Quran, saya kira ini menarik juga ya. Sebenarnya sumbernya semua buku ini ya ini ya, kalau kita mau jujur sumber semua buku itu ini. Jadi bahkan kalau kita perlu ingatkan kembali, Al-Quran ini kan tergantung kita mau melihat berapa dimensi ya. Kalau kita ingat kita ini mungkin baru menyentuh 2 dimensi atau 3 dimensi, ada 1 dimensi yang jarang kita sentuh. Biasanya kita melihat Al-Quran dalam dimensi tulisan ya, tulisan ya, kita mushaf itu ya, lalu kita simpan di rumah-rumah, itu baru dimensi tulisan. Dimensi kedua adalah dimensi bacaan yang kemudian didres beberapa waktu tertentu, atau mungkin dalam konteks tahfidz membaca saling menderes tadi, kayak tradisi punya Khadijah sama apa tadi kan saling menderes, itu dimensi bacaan. Nah, yang ketiga dimensi makna, ini sudah melahirkan buku ini. Beberapa buku saya kira itu juga serapan dari makna-makna dalam Al-Quran yang kemudian diartikulasikan menjadi beberapa buku itu. Nah, yang keempat ini yang jarang disentuh Al-Quran, dimensi fakta. Nah, tadi ketika sampai ke Alexandria, ke Mesir, itu banyak fakta-fakta itu. Firaun ada di sana, ya tahu? Bagaimana kapal Nabi Nuh, itu semuanya fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran, dan itu perlu dikaji dengan pendekatan sains. Nah, ini tantangan kita. Maka itulah kemudian lahir Prisma, Pesantren Riset Sains Spiritual Moderasi Al-Quran. Itu ingin mengisi kekosongan itu, ya. Jadi Al-Mawaddah sudah memulai, Prisma menyempurnakan, lebih fokus pada dimensi yang keempat itu. Bagaimana fakta-fakta Al-Quran itu kemudian kita kaji. Itu tidak harus ke luar negeri yang namanya fakta Al-Quran itu. Ketika Al-Quran diimplementasikan dalam sejarah, itu yang menjadi fakta, namanya Islam historis. Dan kita harus melihat bagaimana Islam ketika diamalkan di Jawa, di Madura, atau mungkin di Sunda, itu punya keunikan-keunikan sendiri, sehingga kita melahirkan ada Islam Nusantara. Itu Islam sebagai fakta. Kadang ada yang bingung, Islam kok Nusantara? Emang ada Islam banyak, ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Enggak, Islam itu satu, Islam rahmatan lil alamin. Nah, Nusantara itu wadahnya. Di Jawa ada Islam Jawa, itu wadahnya Jawa. Ya Islamnya satu. Nah, yang tidak paham terkadang, oh, Islam kok ada Islam Nusantara, Islam Jawa, dikira Islam itu banyak. Enggak, Islam itu satu tapi punya wadah. Islam tanpa wadah itu berbahaya kalau nggak diwadahi. Seperti air, kalau nggak diwadahi itu berbahaya. Air kalau di dalam teh, kalau dalam gelas namanya apa? Teh gelas. Kalau di botol, teh botol. Kalau di kotak, nah itu tehnya kan satu itu sungguhnya, hanya wadahnya yang berbeda. Itu simpelnya melihat Islam Nusantara itu kayak gitu. Nah, itu adalah Islam sebagai fakta, kira-kira seperti itu. Jadi itu saya ingatkan semua, sehingga kita nggak usah gumunan, nggak usah kagetan. Nah, kalau kita sudah punya ilmunya, saya kira tidak akan gumunan dan tidak akan kagetan. Nah, kita harapkan seperti itu. Dan sekali lagi selamat untuk Pak Kiai Sofyan, Bu Nyai Khadijah, dan Ibu Bunda Moderator yang sudah memimpin pada acara ini. Terima kasih, dan saya mohon maaf segala kekurangan. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Wa ma taufiqi illa billah, tawakkaltu wa unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 8 buku ini saya sebut adalah kitab kehidupan, sehingga kita tinggal pilih, mau pilih yang mana. Apakah kita ingin menjadi kaya, tinggal pilih buku. Kita ingin jalan-jalan, itu tadi tinggal milih The Secret of Harmonic Life. Terus tadi kalau Umi Khadijah yang paling berkesan adalah motif Quranik. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Jadi setidaknya sebelum kita jadi penulis yang sesungguhnya, membaca dulu. Nah, tadi menarik, seperti yang disampaikan Pak Said tadi, menarik nafas dulu. Setelah kita membaca ini, baru terus kemudian kita menuangkannya menjadi sebuah tulisan. Maka sebelum menulis, membaca dulu. Dan 8 buku ini adalah 8 buku wajib yang harus kita miliki, gitu ya. Baik, kayaknya masih ada closing statement. Baik, terima kasih. Jadi
saya bersyukur malam hari ini kita sudah bisa melakukan soft launching 8 buku, dan rasa syukur juga kita bertambah-tambah karena sekaligus ini kita malam yang berbahagia, kita launching malam hari ini website pesantren yang resmi, mawaddah.id. Selama ini banyak teman-teman para peneliti mencari data yang lengkap tentang pesantren karena sudah lebih dari 40 penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi, tapi selama ini mereka menemukannya hanya di internet, di googling, di jurnal gitu. Karena itu kita malam hari ini kita launching website pesantren dengan alamat itu tadi ya, dengan mawaddah.id, sehingga seluruh informasi tentang pesantren, apa saja programnya, baik tentang pesantren entrepreneur maupun tentang Mawaddah Training Center, termasuk beberapa buku nanti, gimana cara belinya, berapa harganya, nah itu nanti selain di medsos juga akan kita sampaikan di sana. Demikian sekali lagi saya dan Bu Khadijah dan seluruh pengurus dan santri pesantren Al-Mawaddah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan menginspirasi kita. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.